Oke, selamat datang kembali di channel United Identity, channel untuk para fans United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Review ya dari pertandingan hari Sabtu yang pada hasilnya kita imbang lagi 1-1, membuat hasil ini sepertinya hampir mustahil kita mencapai UCL spot ya. Karena untuk 4 besar pun kita sudah beda jauh dari sekitar 13 poin ya dari Aston Villa ya. Sedangkan poin maksimal kita berarti hanya bisa mencapai 66. Oke, gua coba bahas dulu dari line up ya. Waktu line up kan akhirnya hampir sama nih dengan yang dilakukan pada saat pertandingan ngelawan Sheffield United. Andre Onana, Dalot di kiri, kanan Wan-Bissaka, tengah Casemiro dan Harry Maguire, terus belakangnya tengahnya Eriksen sama Maino, terus Anthony, Bruno, Garnacho sama Højlund. Nah, surprise-nya gitu ya, kejutannya adalah ternyata si Burnley tidak main parkir bus gitu. Ya gue sih wajar aja karena mereka lagi butuh kemenangan atau poin untuk menaikkan posisi mereka dari zona degradasi gitu. Nah, oke, kalau ngomong possession, memang Burnley nggak parkir bus. Beberapa penyerangan juga kita terima gitu ya. Onana kembali menjadi penyelamat. Nah, MU mulai tuh memainkan hampir sama tuh dengan kemarin lawan Sheffield United. Tapi ini loh yang kadang-kadang mungkin gua ya dan juga beberapa fans United, banyak fans yang lihat sepertinya ketika kita menjalankan Manchester United di bawah Ten Hag ini menjalankan pola penyerangan yang ibaratnya skemanya itu possession football dengan bagaimana kita pemain bergerak terus. Nah, kadang-kadang tuh masih kelihatan bingung gitu loh. Gue suka lihat, loh ini si Maino udah kosong, kenapa nggak dioper ya? Ini si Anthony udah masuk tapi Wan-Bissakanya passing back ke belakang lagi. Jadi terlihat kayaknya mereka bingung dan bola muter-muter di situ aja gitu loh. Nah ini yang makanya kita tuh sulit mencetak gol gitu loh. Bagaimana mau mencetak gol? Kita habis permainan kita di daerah pertahanan lawan hanya di situ aja, tapi gak ada yang berani untuk bikin umpan-umpan terobosan gitu loh. Gue juga jadi kadang-kadang bertanya-tanya mengenai created chances-nya Bruno Fernandes gitu. Oke, banyak created chances, tapi created chances yang bentuknya seperti apa sih gitu loh. Kalau dia kasih ke pemain, tapi pemainnya nggak bisa mengolah, apakah itu masih dihitung created chances gitu loh? Ya. Berarti kan ini ada sesuatu yang miss nih, sesuatu yang apa ya? Kalau lo dalam suatu organisasi atau dalam suatu company gitu ya, lo menjalankan tapi nggak bergerak gitu-gitu aja, nggak ada satu yang maju, berarti kan ada yang salah gitu loh. Kalau ada yang bilang faktor pemain, bisa aja faktor pemain mungkin. Apakah faktor pelatih? Ya bisa juga gitu loh. Oke, babak kedua akhirnya lebih ke pas satu, lebih gempur tuh, high press di depan yang sampai akhirnya bisa direbut sama Anthony, gol. Oke, terus kemudian ada pergantian pemain. Maino diganti sama McTominay, terus kemudian si siapa? Garnacho ya juga diganti. Bentar gue lihat. Ya, Garnacho diganti, terus kemudian Eriksen diganti sama Thomas Højlund diganti. Oke. Nah, gue pikir kenapa nih? Oke, Amad Diallo masuk nih mengganti Rasmus Højlund. Mungkin menjadi false nine. Terus Scott McTominay dulu diganti. Scott McTominay masuk malah Kobe Maino. Nah, ini gue pikir kenapa mesti ganti ya? Oke, mungkin mereka karena ngelihat mungkin Rasmus Højlund perlu istirahat, Maino juga masih oke gitu. Sampai akhirnya kita Eriksen diganti kelebihan bertahan. Tiba-tiba ada lagi yang namanya blunder gitu loh. Gua
gini ya, eh blunder di akhir-akhir itu kan berarti antara pemain tidak fokus, apakah emang mental. Cuman yang melakukan blunder tuh kalau gue bilang si Casemiro gitu loh, dalam keadaan chaos di situ, kok dia malah pengen main nyundul pelan gitu ke kiper ya, maksudnya mungkin buat main safe gitu. Tapi kan hal-hal yang kayak gini kan sebenarnya nggak perlu dilakukan oleh seorang Casemiro gitu. Nah, dan ini selalu terjadi dari sebelum-sebelumnya gitu. Pemain ini kita tuh udah banyak kehilangan poin di 5-10 menit terakhir akibat karena banyak pemain yang sepertinya kayak hilang fokus gitu kalau udah akhir. Apa mereka emang sengaja nggak mau menang gitu ya? Apa emang ruang gantinya udah pengen dari Ten Hag lepas aja dia. Cuman maksud gue gini loh, kalau dengan cara seperti itu kita nggak akan maju-maju di Manchester United. Kalau misalnya Erik Ten Hag itu dipecat, sekali lagi gue nggak mau ngomong pelatih dipecat ya, ya berarti kita membenarkan apa yang terjadi pada Sancho, membenarkan apa yang terjadi pada Ronaldo, ya, membenarkan selama ini pemain bisa berkuasa di atas manajer, membenarkan apa yang Louis van Gaal bilang bahwa Manchester United itu adalah commercial club, membenarkan bahwa ya ternyata memang Glazer ini juga emang betul bener-bener cuma cari marketing doang gitu loh. Namanya sistem rebuild itu kan nggak bisa udah gue bilang dari awal pertama kali di episode, sistem rebuild itu tidak bisa dibangun hanya dalam waktu 6 bulan 1 musim gitu. Nah, kenapa tak kita dikenai penalti ya, dan ini terjadi lagi nih di menit akhir nih. Gimana ya, serba salah juga kita pengen menyalahkan pemain, kenapa ini terjadi berulang-ulang gitu loh. Kita menyalahkan pelatih, apa masa iya sih kita selalu melempar pelatih tiap 2 tahun ke bawah bas gitu loh, apapun yang dia iniin gitu loh. Terus yang ke akhir lagi gue bilang adalah ya ini mesti perombakan pemain besar-besaran sih. Makanya kan gue pernah bilang di beberapa episode, mendingan Ten Hag mainin aja deh pemain-pemain yang emang dia pikir emang main untuk dia gitu aja, sisanya buang aja gitu loh. Ini di luar kontroversi bahwa penalti apa namanya, beberapa kita nggak dapet penalti ya, kayak handsballnya pemain Burnley gitu ya, itu juga tanda tanya besar sih kadang-kadang bagi para fans gitu. Nah, apa yang mesti dilakukan ya, ini kita sisa 4 pertandingan. Crystal Palace away, Crystal Palace lagi bagus, kipernya Dean Henderson. Terus kita akan home dengan melawan Arsenal dan Tottenham Hotspur ya. Jadi mungkin adalah itu jadi penentunya siapa juara IPL gitu loh ya. Jadi kalau lo biar tahu, yang menentukan juara IPL tuh bukan Tottenham Hotspur. Ada apa ya, Tottenham jadi klub yang diandalkan. Yang menentukan juara IPL tuh Manchester United, katanya Liverpool udah kena imbang. Nggak tahu nih Arsenal nih ya, pertandingan ke pekan ke-36 ya. Terus habis itu kita masih kandang lagi melawan Newcastle di midweek tuh nggak salah. Saya terakhir kita akan melawan Brighton gitu. Jadi gua masih tetap berpendapat untuk stay dengan pelatih asal kita juga merombak semua pemain, membenarkan manajemennya ya. Lu mau ngomong pelatihnya siapa sekarang yang lagi disebut kemarin ya, gue kasih tahu ya, pelatih yang disebut di media abis itu nggak pernah kedengeran tuh namanya. Coba lo tengok dulu pertama Thomas Frank, mana udah nggak ada namanya ya. Brentford udah mau dekat degradasi. Terus De Zerbi diagung-agungkan, sekarang mana namanya coba, mana namanya coba, justru malah timnya kalah melulu. Sekarang Thomas Tuchel, oke Thomas Tuchel, kita lihat aja. Ini kayak disebut-sebut gini, paling takutnya kalah nih sama Madrid di UCL. Mau siapapun pelatihnya, kalau pemainnya juga masih seperti ini, ya udah, lo akan 2 tahun lagi keluar, dipecat MU dengan segala macam toxic fans dan medianya. Gitu. Pochettino nggak pernah tuh disorot gitu ya, udah lo sendiri kan,
para pencari makan dari Manchester United itu banyak. Oke, jadi itu aja sih. Nanti gue akan beberapa buat bahasan-bahasan berikutnya. Tetap dukung timnas ya. Semoga kita bisa mencapai Olimpiade. Itu aja. Sampai ketemu lagi di channel United Identity, channel untuk para fans United yang selalu berpikir logis dan sistematis.